Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Mari kita agungkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, betapa kami bersyukur dan menyembah-Mu. Betapa kami bersyukur memuji-Mu, memuliakan-Mu, Tuhan Yesus, meninggikan Engkau Tuhan. Kami datang untuk bersyukur padamu. Kami datang untuk bermazmur bagi-Mu. Engkaulah juru selamatku, Engkaulah penolong yang sungguh, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, ya Roh Kudus. Satu hal yang ku
menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kebaikan-Mu. Dan ku bersyukur untuk kasih-Mu, kemurahan-Mu, Tuhan. Dengan segenap hati kami bersyukur padamu. Dengan segenap hati kami bersyukur padamu. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, kemurahan-Mu, Tuhan. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu, Tuhan. Engkau Allah yang hidup, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Oh, haleluya. Kami naikkan pujian, kami naikkan syukur kepadamu, Tuhan Yesus. Sebab tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Engkau sungguh ajaib, Engkau mulia. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, semua anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur, memuji-Mu, menyembah-Mu, Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur hanya padamu. Sebab sungguh besar kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Kau yang selamatkan kami
Engkau yang menebus kami Tuhan. Oh, kialalamo, kiarapatakanamase, kiarapatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur hanya kepadamu, ya Tuhanku, Kau Allahku, tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu. Oh, rapasikinaralamo, hianalamayana. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu, kebaikan-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur dan memuliakan nama-Mu, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Tuhan. Biar namamu ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Oh Tuhan, ku bersyukur memujimu, menyembahmu, muliakan namamu. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur memuliakan namamu, sebab Engkau baik. Ku menyembahmu, ku memuliakanmu. Oh Tuhan, inilah kerinduan kami untuk menyenangkan hatimu, untuk memuliakan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, ku bersyukur hanya kepadamu, meninggikan namamu. Haleluya, ku bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan namamu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan namamu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Kami mau seperti-Mu Tuhan, untuk terus senantiasa disempurnakan hari demi hari, terutama melalui firman kebenaran Tuhan yang terus memurnikan kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Kiranya pagi hari ini Tuhan, Engkau berkenan Tuhan menyatakan isi hati-Mu dan kehendak-Mu buat setiap kami. Melalui firman Tuhan yang kami baca, kami dengar pagi hari ini Tuhan, dan renungkan, membuat kami makin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Roh Kudus, kiranya Engkau terus bekerja dan menjamah kami semuanya, sehingga kami sungguh-sungguh boleh dengan kerelaan hati untuk menerima dan mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan yang baik. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami mau mendengar dan mau melakukannya dalam ketekunan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur lagi kepada Tuhan yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita di dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-23. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata kepada setiap kita, berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Melalui firman kebenaran ini kita dapat belajar ada beberapa hal yang penting buat kehidupan setiap kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam kehidupan, hampir setiap kita pasti punya yang namanya kegemaran ataupun kesukaan di dalam hidup ini. Terutama kalau berbicara tentang hal-hal yang sifatnya olahraga. Orang ada yang memiliki kegemaran ataupun kesukaannya jogging ataupun mungkin lari. Ada orang yang juga kegemarannya atau kesukaannya goes atau bersepeda.
Ada juga yang punya kegemarannya mungkin olahraga berenang dan lain sebagainya. Setiap orang punya kesukaan ataupun kegemarannya masing-masing. Nah, kalau sudah berbicara tentang kesukaan atau kegemaran, maka orang akan melakukannya merupakan sesuatu hal yang bukan lagi beban ataupun dipaksakan, tapi sungguh-sungguh dengan sukacita dan dengan senang hati orang akan mengerjakan apa yang sudah menjadi sebuah kesukaannya. Contoh sederhana, bagi orang yang suka bersepeda, maka ketika dia memiliki kegemaran hal ini, dia mau menyediakan waktu untuk bersepeda. Dia mau menyediakan juga bahkan budget ataupun uang untuk membeli sepeda, bahkan mungkin membeli sepeda yang harganya cukup mahal dan lain sebagainya, untuk sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kesukaan atau kegemaran. Hal ini bisa terjadi berawal tentu saja dari sebuah hal yang kita biasakan dalam hidup ini, sehingga sesuatu bisa berubah menjadi kesukaan atau kegemaran dan berubah menjadi sesuatu hal yang menjadi bagian dalam hidup kita, seperti halnya sebuah karakter. Maka itu dibentuk dari sejak awal. Semua terbentuk melalui sebuah hal yang kita biasakan untuk lakukan. Mungkin awalnya kita tidak biasa lari pagi atau tidak biasa bersepeda dan lain sebagainya, tetapi ketika kita mungkin diajak teman, ayo ikut dan lain sebagainya, atau kita mungkin melihat melalui media sosial atau melihat orang lain mungkin mengerjakan itu, membuat kita jadi tertarik sehingga kita coba-coba dulu. Biasanya awalnya hanya coba-coba lari atau coba-coba mungkin bersepeda dan lain sebagainya. Ketika mungkin awalnya tidak mudah ketika memulainya, sesuatu yang rasanya setelah pertama kali lari ikut-ikutan orang lain dengan beli sepatu dan lain sebagainya, mungkin ketika lari pertama kali rasanya badannya capek, lelah, sakit badan semuanya dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita terus membiasakan hal ini, terus berulang-ulang kita ikuti, kita kerjakan, lama-lama hal itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kita terus kerjakan, maka hal itu berubah menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita, sehingga kita punya yang namanya kebiasaan, yaitu olahraga, entah olahraga bersepeda, lari ataupun olahraga yang lainnya. Nah, ketika kita terus melakukannya sesering mungkin, maka hal itu bisa berubah menjadi sebuah karakter dalam hidup kita, dan itu sudah merupakan kegemaran ataupun kesukaan dalam hidup ini, sehingga kalau kita tidak melakukannya rasanya lain, rasanya berbeda. Coba sudah perhatikan, sudah punya kebiasaan, mungkin kita biasanya sekarang ini punya kegemaran, kesukaan pegang terus gadget kita atau HP, maka kita seperti halnya orang yang terikat. Nah, kalau nggak pegang HP, kalau nggak melihat HP sedikit-sedikit, itu membuat kita rasanya ada hal yang lain dan lain sebagainya, sehingga ada rasanya ada yang hilang, ada yang kurang dan sebagainya. Nah, tentu saja ini sudah menjadi sebuah kegemaran ataupun kesukaan, dan kemudian hal ini akan menjadi sesuatu hal yang bisa mengikat dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, yang perlu kita perhatikan yang pertama kali adalah firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita semua orang itu punya yang namanya kegemaran ataupun kesukaan dalam kehidupan mereka masing-masing. Kalau Daud memiliki sebuah kesukaan, firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal yang pertama, di situ Daud mengatakan dengan jelas kesukaannya ialah membaca atau merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Itu merupakan sebuah kesukaan dalam hidupnya, untuk merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Tidak mengherankan dari kesukaan yang dilakukannya akan membawanya pada sesuatu hal yang kemudian dia dipercayakan oleh Tuhan menjadi seorang raja atas Israel. Bukan hanya itu saja, melalui kesukaannya membawanya memiliki satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah perhatikan apa yang menjadi kesukaan dan kegemaran dalam hidup kita. Karena setiap kesukaan atau kegemaran yang kita lakukan akan membawa kita pada hal-hal tertentu. Ibaratnya apa yang kita kerjakan akan membuahkan sebuah hasil. Sesuatu yang kita jalani pasti ada muaranya atau ujungnya. Seseorang yang punya kesukaan misalkan minum minuman keras, maka ujungnya akan membawanya pada bisa merusak kesehatannya atau merusak hubungan dengan orang lain dan lain sebagainya.
tentu saja ada muaranya dalam setiap hal yang dikerjakan. Oleh karena itu kita mesti memperhatikan. Jadi yang pertama, perhatikan apa yang menjadi kesukaan dan kegemaran dalam hidup kita. Hari ini coba kita perhatikan apa yang menjadi kesukaan kegemaran kita. Di zaman era milenial ini, era digital ini, tentu saja yang menjadi sebuah kegemaran ataupun kesukaan adalah gadget ataupun HP. Itu sudah menjadi sebuah kesukaan atau kegemaran. Bahkan orang bisa menghabiskan waktu hanya untuk melihat pada gadget atau HP-nya itu berjam-jam. Bahkan menyediakan waktu yang cukup lama untuk hal itu. Bahkan orang juga rela menyediakan uang dan lain sebagainya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kegemaran kita, kesukaan kita itu bisa berubah menjadi sesuatu hal yang membawa dampak yang baik ataupun dampak yang buruk, tergantung kegemaran atau kesukaan apa yang kita kerjakan selama ini. Kalau kita punya kebiasaan atau kegemaran hal yang baik, itu akan membawa kita pada kebaikan. Sebaliknya, kalau kita punya kesukaan atau kegemaran pada hal-hal yang buruk, hal yang tidak baik, itu akan merusak dalam kehidupan kita, akan merusak mungkin juga dalam hal yang lainnya, sehingga membawa kita pada kesulitan ataupun pada masalah yang tidak perlu untuk kita alami. Jadi yang pertama, perhatikan apa yang menjadi kesukaan atau kegemaran dalam hidup kita. Pastikanlah kita mempunyai kesukaan atau kegemaran pada hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, orang bebal punya kesukaan yaitu gemar melakukan hal-hal yang cemar. Sebagai orang bebal memiliki sebuah kesukaan, kegemaran untuk melakukan hal yang merupakan kejahatan, hal-hal yang kotor, kompromi, menghalalkan segala macam cara, hal-hal yang cemar. Ibaratnya bagi orang bebal, kalau nggak gosipin orang itu rasanya sakit badannya mungkin. Kalau bagi orang yang memiliki kesukaan atau kegemaran seperti orang bebal, kalau nggak buat jahat rasanya nggak bisa tidur. Nah itu sudah merupakan kegemaran ataupun kesukaan, sehingga hati nuraninya menjadi rusak. Sesuatu bisa menjadi bebal. Bebal itu seperti halnya menjadi kebal segala sesuatunya. Saudara perhatikan, kalau pada waktu awal ketika tangan kita masih belum kapalan, orang Jawa bilang mengatakan kapalan atau karena sering bekerja. Jadi kalau pada awalnya kita memiliki sebuah sensitivitas, kepekaan, sehingga semua yang dilakukan bisa terasa ataupun dapat sensitif dalam kehidupan kita. Namun bila hal itu kemudian kita acuhkan atau kita biarkan, itu akan membuat kita menjadi bebal. Dan demikian halnya dengan kehidupan kita. Ketika kita tidak mau mendengarkan, tidak mau memperhatikan, tidak menghiraukan teguran, nasihat, terlebih melalui kebenaran firman Tuhan, itu akan menjadikan kita menjadi orang yang bebal. Orang yang bebal, orang yang tidak bisa diberitahu. Orang yang bebal adalah orang yang tidak bisa menerima nasihat, teguran dan lain sebagainya. Nah, karena dia tidak mau menerima hal itu, maka hati nuraninya itu tidak lagi kemudian berbicara kepadanya, melainkan menjadi diam, sehingga itu merusak. Hati nuraninya tidak lagi murni, sehingga ketika dia melakukan suatu kejahatan ataupun kesalahan dalam hidupnya, tidak ada lagi rasa perasaan, rasa mungkin deg-degan, rasa tidak nyaman, rasa hilang sejahtera dan lain sebagainya, sudah nggak ada lagi. Sebaliknya justru membawanya, bila tidak melakukan kecemaran ataupun kejahatan, justru rasanya dia nggak nyaman. Nah ini yang berbahaya. Oleh karena itu firman Tuhan memberitahukan kepada kita, janganlah kita menjadi orang yang bebal. Orang bebal adalah orang yang tidak mau mendengarkan. Tapi mari belajar dalam kehidupan kita untuk kita tidak kemudian berubah menjadi orang bebal. Maka setiap kali kita mendengarkan perkataan Tuhan, setiap kali kita mendengarkan teguran, nasihat, kebenaran firman Tuhan, mari segera respon yang cepat untuk kita menanggapinya, untuk kita melakukannya dalam kehidupan kita. Hal itulah akan membawa kita menjadi orang yang bijak, orang yang berhikmat, orang yang pandai. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita menjadi bebal. Orang tidak tiba-tiba jadi bebal, namun itu bisa terjadi ketika kita tidak mau mendengarkan dan kita mengeraskan hati kita. Ingat firman Tuhan mengatakan,
Pada hari ini kalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, jangan keraskan hatimu. Nah, ketika kita mulai mengeraskan hati kita, kita berkata, enggak, saya enggak mau dengar, saya lebih mau mendengar daging kita, perasaan kita, kata hati kita, ataupun kata orang lain daripada kata firman Tuhan. Disitulah kita mengeraskan hati kita. Nah, kalau sudah keras itu menjadi bebal, nggak bisa diberitahu, nggak bisa ditegur dan lain sebagainya. Itu namanya bebal. Nah, kebebalan itulah yang membuat kita memiliki kegemaran untuk melakukan kejahatan, sehingga bagi dia mencuri pun tidak rasa bersalah. Mungkin menghina atau mencela orang lain, atau bahkan mungkin gosipin orang lain, atau hal yang lainnya, menipu ataupun mungkin melakukan kejahatan lainnya, bagi dia itu hal yang biasa. Bahkan bagi dia dianggap sebagai sebuah kewajaran, atau bahkan menjadi sebuah kesukaan. Mengapa hal ini terjadi? Karena hati nuraninya sudah rusak, sehingga dia tidak memiliki sensitivitas kepekaan terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan atau firman kebenarannya. Sehingga bagi orang yang bebal, kalau nggak berbuat jahat, mungkin nggak bisa tidur. Kalau nggak berbuat hal yang cemar, mungkin hatinya nggak tenang. Kalau dia tidak melakukan kejahatan, mungkin rasanya tidak nyaman. Justru bagi orang bebal, melakukan kejahatan itu sebuah seperti passion atau hasrat kesukaan dalam dirinya. Seneng banget gitu kalau lihat orang susah gitu, dan sebagainya. Itu mungkin orang bebal. Nah, tentu saja hal ini akan membawa kita pada hal yang tidak baik, yang buruk. Kalau kita nggak bertobat dan kita tetap hidup dalam kebebalan, itu akan membawa kita pada kebinasaan. Sebab itu kalau engkau dan saya ditegur oleh Tuhan, perhatikan, mari belajar menerima dengan rela hati, dan itu akan membawa kita pada hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Bagian yang kedua, firman Tuhan juga mengingatkan lagi buat kita semuanya, jadilah orang yang pandai. Orang yang pandai di sini bukan berarti dimaksudkan sebagai orang-orang yang memiliki titel yang begitu banyak, profesor, dokter, dan lain sebagainya, dan titelnya yang begitu banyak sehingga dianggap sebagai orang yang pandai. Tapi dalam kebenaran firman Tuhan, ini yang dimaksudkan dengan orang yang pandai atau orang yang berhikmat adalah orang yang mau untuk rela dan menerima teguran, nasihat, ataupun hal yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan, dan itu menjadi sebuah kesukaan dalam hidupnya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mari belajarlah kita menjadi orang yang pandai. Apa yang membuat kita menjadi pandai? Kalau kita mau mendengar ataupun mengindahkan teguran Tuhan, nasihat kebenaran firman Tuhan. Nah, sesering mungkin kita membiasakan diri untuk mau dengar-dengaran, untuk mau mengikuti. Nah, Anda dan saya punya yang namanya kepekaan terhadap tuntunan dan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga Roh Kudus berbicara melalui hati nurani kita. Setiap kali kita dengar firman Tuhan, ketika kita mau melakukan hal yang jahat atau hal yang salah, misalkan kita diajak teman untuk melakukan hal yang jahat yang tidak benar, ataupun mungkin hal yang lainnya, dan mungkin hati nurani kita berkata enggak sejahtera, enggak nyaman, maka disitulah ketika kita mengikuti kehendak Tuhan dan kita tinggalkan itu semuanya dan kita melakukan apa yang benar, itu membuat kita semakin hari semakin peka, semakin mengerti, semakin sensitif dengan pimpinan Roh Kudus. Kita tahu, oh ini yang menjadi kehendak Tuhan dan ini yang bukan. Nah, dengan hal yang demikian kita dapat memilih ataupun memilah-milah mana yang merupakan kehendak Tuhan dan mana yang bukan, mana yang prioritas dan mana yang bukan prioritas. Nah, semua itu bisa terjadi kalau kita menjadi orang yang pandai. Orang tidak serta-merta menjadi pandai, tetapi dengan proses ketika dia mau belajar dan terus belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan, belajar mau taat kepada Tuhan, belajar untuk menyukai kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya, maka disitulah membuatnya menjadi orang yang pandai. Seperti halnya dengan Salomo, bukan berarti ketika satu kali dia minta hikmat daripada Tuhan, dia langsung Tuhan memberikannya dan kemudian dia menjadi hal yang luar biasa mengubahkan kehidupannya seperti membalikkan telapak tangan dan sebagainya, tapi juga Tuhan melatih dalam kehidupannya melalui berbagai banyak hal, sehingga disitulah terbentuk dia menjadi sebuah karakter yang penuh dengan hikmat. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Nah, bagi orang yang pandai, dia punya kesukaan untuk melakukan hikmat Tuhan. Artinya sebelum melakukan segala sesuatunya itu dipertimbangkan dengan baik.
hal-hal yang bijak, hal-hal yang penuh dengan hikmat itu yang dikerjakannya. Terutama di zaman sekarang ini, pada masa-masa atau musim yang sukar, yang sulit sekarang ini, ada orang yang punya kesukaannya seperti orang bebal, berbuat hal yang jahat, sehingga mengambil kesempatan dalam kesempitan, mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain. Hari-hari ini banyak orang sedang mengalami kesusahan ataupun kesukaran akibat dampak dari pandemi COVID yang belum berakhir. Maka kita mesti menjadi orang yang pandai, bukan orang yang bebal. Kalau orang yang bebal akan memanfaatkan orang lain, memanfaatkan situasi yang ada untuk mencari keuntungan, untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Dia nggak peduli dengan orang lain, dia nggak peduli dengan sesama, dia nggak peduli dengan kehendak Tuhan. Yang dipedulikan hanya keinginannya sendiri. Maka hal itu adalah hal yang tidak baik dan membawa pada dampak yang sangat buruk. Tapi mari kita belajar di musim yang tidak mudah ini, yang sukar ini, kita mau belajar juga. Sekalipun situasi sedang tidak mudah, tapi belajarlah menjadi orang yang pandai, penuh dengan hikmat Tuhan, untuk mengambil satu kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat banyak hal kita bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Maka dengan jalan demikian Tuhan senantiasa dipermuliakan. Oleh karena itu, perhatikan apa yang menjadi kesukaan dan kegemaran kita. Karena kegemaran dan kesukaan kita akan membawa kita, membuat kita sehat ataupun sakit, bisa membuat kita menjadi baik ataupun menjadi buruk. Semua tergantung kesukaan dan kegemaran yang kita pilih dan putuskan dalam hidup ini. Namun belajarlah jangan jadi orang bebal yang punya kesukaan melakukan kejahatan ataupun kecemaran, tapi seperti orang yang pandai dan berhikmat, melakukan hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan menjadi sebuah kesukaan. Maka dalam kehidupan kita punya kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus dalam hidup ini, sehingga kita mau belajar memiliki hati nurani yang makin hari makin murni di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu bagi hari ini. Engkau telah memberkati kami lewat firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk memiliki kesukaan kegemaran, yaitu firman-Mu merupakan kesukaan dan kegemaran dalam kehidupan kami. Sehingga kami mau menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan firman kebenaran-Mu, dan juga mau belajar untuk mendengar dan mentaati firman-Mu Tuhan menjadi sebuah kesukaan dalam kehidupan kami. Sehingga hal itu akan membawa kami untuk mengalami kemuliaan pada kemuliaan semakin besar, mengalami dalam kehidupan kami dari iman kepada iman yang lebih lagi dalam Engkau Tuhan, membawa kami pada hal yang baik, hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan, sehingga lewat kehidupan kami dan kesukaan kegemaran dalam hidup ini membawa kami memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Hidup kami mengalami progres, hidup kami mengalami peningkatan, makin diubahkan serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami, sehingga hati nurani kami terus diperbaharui hari demi hari sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami makin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Pagi hari kami memberkati buat bangsa dan negara kami. Biar kiranya berkat-Mu ada atas Indonesia ini Tuhan. Berkat sejahtera, berkat anugerah, berkat kemurahan, kebaikan Tuhan nyatakan buat bangsa kami. Terutama kemuliaan-Mu Tuhan Kau nyatakan atas Indonesia ini Tuhan. Belas kasihani bangsa kami, ampuni bangsa kami Tuhan, sehingga negeri ini boleh mengalami pertolongan Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang sementara masih ada ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menjamah dan melawat setiap orang yang sudah terpapar dengan COVID ini Tuhan. Mungkin sementara mereka dirawat di rumah sakit ataupun isolasi mandiri. Tuhan berkati mereka semuanya, lawat setiap mereka, sehingga mereka mendapatkan penghiburan, kekuatan, kesehatan, bahkan pertolongan daripada Tuhan. Disembuhkan total dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh sembuh dan pulih, dan mereka boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan yang hidup. Demikian pula Tuhan, berkati seluruh tenaga kesehatan, para dokter, perawat, relawan yang bertugas. Tuhan menolong dan memampukan mereka. Karuniakan kesehatan, kekuatan dan hikmat daripada Tuhan, supaya mereka tetap dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan segala baik tanpa terpapar dengan COVID ini. Demikian pula pemerintahan di pusat sampai yang di daerah, presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan TNI, Polri dan lain sebagainya, bahkan di Provinsi Sulawesi Utara, Minahasa Selatan, diberkati dalam nama Yesus.
Kiranya anugerah daripada Tuhan ada atas pemerintahan kami Tuhan, supaya pemerintah pusat dan daerah bisa bersinergi dengan baik, terutama dalam menghadapi situasi karena pandemi ini Tuhan. Sehingga dengan hal yang demikian kami boleh melihat perkara yang ajaib Tuhan nyatakan buat bangsa kami. Berkati pemerintahan yang ada, karuniakan kepada mereka kesehatan, kekuatan, tapi juga tambahkan hikmat daripada Tuhan, marifat daripada-Mu Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, tentunya dengan takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik, memberkati setiap kami Tuhan yang mengikuti doa pagi ini. Kiranya saudara sekalian diberkati oleh Tuhan, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaan tanganmu, diberkati kehidupanmu. Tuhan akan membawamu lebih hari, makin dibawa pada kemuliaan yang semakin besar di dalam anugerah Tuhan. Memberkati juga setiap kami Tuhan, kalau sebentar selesai doain kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Kami yang bekerja dan berusaha, kami yang melakukan studi pendidikan kami, dan aktivitas kehidupan kami lainnya. Tuhan, kami bermohon kepadamu, Tuhan tetap menyertai, menuntun langkah hidup kami. Kami mengalami pemeliharaan dan perlindungan daripada Tuhan yang hidup, yang terus menaungi dan menyertai dalam hidup kami, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir, karena Engkau Tuhan ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hidup pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya bagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai, memberkati saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, mulai pagi hari ini bahkan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita ke gerejanya. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi dan tetap memberkati setiap kita. Amin.